Saat ini, kantor KPU Magetan, Jawa Timur tengah melakukan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan PSU pemungutan suara ulang yang digelar tanggal 22 Maret nanti di 4 TPS. Persiapan tersebut mulai tenaga SDM KPPS yang direkrut baru, logistik pemilu, label formulir pemanggilan warga atau para pencoblos, petugas pengamanan, hingga persiapan penting lain. Dikatakan Noviano Suyide, Ketua KPU Magetan Jawa Timur, pihaknya menyatakan siap melakukan pilkada ulang atau PSU, sesuai surat putusan KPU RI pasca keputusan sidang gugatan pilkada di MK. Ia menambahkan hasil perolehan suara dari 4 TPS yakni 2 TPS di Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, 1 TPS di Desa Selotinata, Ngariboyo, 1 di Desa Nguri Lambayan akan dibawa ke kantor KPU. Kantor KPU Magetan akan mengumumkan resmi ketika tidak lagi ada gugatan dari ketiga paslon Bupati, Wakil Bupati 2 hari usai dilakukan pencoblosan agar diketahui siapa perolehan suara terbanyak atau pemenang dalam kontestasi Pilkada 2024 Magetan. Teknisnya kurang lebih sama, tidak ada perbedaan. Karena kan putusan MK hanya melakukan pemungutan suara ulang. Jadi hanya pemungutan suara ulang. Nanti yang menjadi beda adalah penanda dari surat suara, formulir, kotak suara, dan lain sebagainya. Itu ada tanda khusus PSU-nya. Begitu. Kalau pelaksanaannya sama. Kalau untuk pelaksanaan dan rekapitulasinya? Kalau terkait rekapitulasi, itu nanti setelah pemungutan kan akan melakukan penghitungan di hari yang sama. Nah, setelah itu nanti akan dibawa ke KPU, nanti rekapitulasi di tingkat kecamatan hingga rekapitulasi di tingkat kabupaten itu akan dilakukan oleh KPU karena tidak ada PPS dan tidak ada PPK-nya. Untuk KPPS nih Mas, apakah masih menggunakan KPPS yang lama atau ada rekrutmen baru? Kalau baru mekanismenya kemarin gimana? Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan KPPS kemarin tanggal 7 hingga tanggal 9 itu sesuai dengan jadwal kami melakukan evaluasi terhadap KPPS yang lama. Nah, dari KPPS yang lama setelah melakukan evaluasi dan juga ada yang mengundurkan diri, kami melakukan pleno di tingkat kabupaten. Hasilnya kami sepakat untuk mengganti semua KPPS yang ada. Mekanisme yang pertama yang kita lakukan kemarin adalah melihat PAW, jadi urutan selanjutnya. Setelah urutan selanjutnya itu hanya ada di TPS Muri, ada 2 orang. Nah, yang lain sisanya itu kami melakukan mekanisme penunjukan. 1 bisa dari TPS KPPS sekitar yang masih 1 desa kelurahan, juga TPS atau PPK yang juga di desa di mana TPS itu berada. Nah, yang terakhir adalah menimbangkan juga pengalaman dan kapabilitas untuk menjadi seorang KPPS. Jadi kemarin kita sudah menetapkan 7 KPPS di 4 TPS itu semuanya baru. Itu. Jadi kita kemarin sudah langsung melantik di tanggal 10. Mas, untuk rekapitulasi PPK dan kabupaten artinya 1 hari itu serentak? Ya, nanti kita akan sampaikan lagi terkait tahapan jadwal untuk rekapitulasinya karena rentang waktunya itu kan 3 hari. Jadi semuanya pokok setelah nanti dari TPS penghitungan selesai akan kita langsung bawa ke kabupaten. Jadi rekapnya nanti akan di kabupaten semua. Rekap kecamatan dulu, setelah selesai baru rekap kabupaten. Rekapnya yang 4 TPS ini aja ya? Gimana? Rekapnya yang 4 TPS ini aja ya? Iya, yang 4 TPS, yang selebihnya itu kan tetap kita bacakan secara jumlahnya saja, dianggap dibacakan. Untuk mengetahui hasilnya nanti berapa hari sampai penetapan? Maksimal sesuai jadwal itu kan 2 hari setelah penghitungan itu kita sudah melakukan rekap, langsung kita tetapkan perolehannya, perhitungan suara. Nah, nanti kita masih menunggu selama 3 hari setelah penetapan perolehan apakah ada
gugatan atau tidak nanti dari BRPK MK. Kalau tidak ada, kita langsung nanti akan menetapkan paslonnya seperti itu. Kalau untuk jumlah DPT-nya bertambah atau berubah apa? Jumlah DPT tadi sudah juga yang disampaikan, amar putusan MK itu tetap sesuai dengan yang kemarin. Jadi jumlah DPT-nya adalah 2.117 ditambah 2,5%. Yang kekurangan surat suara tadi? Kekurangan surat suara tadi kemarin kita sudah nyetak di PT Temrina Gresik, kita didampingi Bawaslu dan kepolisian, nyetak kekurangan surat suaranya dan alhamdulillah sudah selesai. Kemarin langsung disortir, kekurangannya sudah ada di sini semua. Yang sisa pencetakan yang ada di Temrina kemarin bersama-sama sudah kita dokumentasikan juga, langsung dimusnahkan, baik itu surat suara sisa, rusak maupun platnya. Kekurangannya berapa total? Kekurangan totalnya itu 117 tambah 55 2,5% dan 15 yang hasil sortir lipat yang kurangnya itu tadi. Kalau batas waktu guardian sampai jam berapa? Sama atau seperti itu? Waktu semuanya masih sama, tetap jam 7 sampai jam 1 siang. Dari Magetan, Jawa Timur, Tim Liputan Pewarta mengabarkan.